2022, bagiku resolusi tahun baru hanya terasa seperti formalitas yang akan pudar ketika masalah sudah melampaui batas. Namun itu juga bisa dijadikan tolak ukur untuk melihat seberapa dewasa kita dalam menghadapi suatu masalah. Memang terkadang hidup tidak lurus-lurus saja, ada saja sesuatu yang membebani pikiran. Dan bagiku, berpetualang di gunung adalah pelarian yang paling tepat. Namun ternyata salah. Sejenak mungkin petualangan akan melupakan masalah hidupmu, tetapi petualangan tak akan menyembuhkan lukamu. Yang saya tahu, dengan berpetualang, kita dapat belajar menghargai banyak hal. Sore dari Malang saya berangkat ke Terawas, Mojokerto. Hujan yang deras sedikit melemahkan niatan untuk berangkat mendaki. Tapi karena sudah terlanjur ngidam, ya tetap aja digas. Pendakian kali ini saya ditemani sahabat SMA saya, Rizky namanya. Salah satu teman yang kemarin gagal ikut mendaki ke Rinjani. Saya juga sudah beberapa kali mendaki bersama Rizky. Biasanya sih sama Iluk juga, tapi si Iluk sudah mendaki duluan pas malam tahun baru kemarin. Dan setelah 2 jam perjalanan, kami pun sampai di Petirtaan Jolotundo sebagai base camp pendakian Gunung Penanggungan dan Gunung Bekel. Ya, sekarang jam 4 sore. Kita sudah sampai di pos pendakian Gunung Bekel via Jolotundo, di mana di belakang saya ini ada Petirtaan Jolotundo. Dan untuk pos pendakiannya sendiri mulainya dari sebelah sana. Yuk langsung saja. Jadi ada 2 gunung yang bisa didaki lewat jalur Jolotundo ini, yaitu Gunung Penanggungan dan Gunung Bekel. Untuk biaya registrasinya sendiri sebesar 10.000 per orang, di mana nantinya setiap tim akan diberikan peta dan tracebag. Pihak Basecamp juga memberikan briefing kepada pendaki mengenai jalur dan aturan-aturan selama pendakian. Untuk mentok menemui sarang kanan dikit, setelah belok kanan untuk mentok di sini ada pelakat dari kayu, belok kiri menuju arah puncak. Setelah belok kiri nanti satu jalur sampai menemui pertigaan di kanan jalan ini cukup lurus saja. Setelah lurus nanti menemui. Ya, tadi juga diberi peta untuk memperjelas jalurnya. Dan ini adalah titik start pendakian Gunung Penanggungan dan Gunung Bekel via jalur Jolotundo. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberi keselamatan dan kelancaran. Berbicara soal pelafalan nama Gunung Bekel, sampai saat ini saya masih rancu. Apakah Gunung Bekel, 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 atau gimana? Jadi maaf ya kalau misalnya saya salah. Hah? Apa? Gak sudah budal bisa. Ya, karena musim penghujan jalurnya juga agak sedikit licin ya teman-teman, jadi harus lebih berhati-hati. Kondisi jalur awal didominasi tanah padat yang cukup licin dengan kemiringan yang ya lumayan lah buat pemanasan. Ya, kita sudah sampai di persimpangan pertama. Jalannya juga lumayan terjal dari pos tadi. Nah, di persimpangan pertama ini ada 2 jalur, yang ke kanan sama yang ke kiri. Nah, kalau sesuai peta tadi kita diarahkan oleh
pihak base camp untuk pergi ke kanan dengan tanda akar 1000. Nah ini akar 1000. Jadi kita pilih yang ke puncak. Oke, lanjut. Tenang saja, selain penjelasan jalur yang gamblang dari pihak base camp, petunjuk arah di gunung ini juga cukup banyak kok. Jadi teman-teman gak perlu khawatir nyasar, ya asalkan tetap berdoa dan gak aneh-aneh ya. Istirahat pertama berjalan sekitar 20 menit tadi di sini. Di sini ada disediakan tempat duduk. Loh, teman saya kok ganti cewek? Halo. Halo Mas. Lali ate ngomong apa? Ya tak takoni kuliahmu piye ya. Sandiwara. Istirahat sebentar, kami pun melanjutkan perjalanan. Ya, ternyata jalur setelah kita istirahat tadi lumayan menanjak. Jadi manfaatkan waktu sebanyak mungkin di tempat beristirahat tadi. Kita tadi cuma istirahat bentar dan sekarang juga cukup kelelahan. Jadi di sini tulisannya pos 2 teman-teman. Tadi kayaknya yang kita istirahat itu adalah pos 1. Cuman nggak ada tulisannya jadi nggak tahu sih. Istirahat dulu. Tetap semangat. Dari sini view-nya sudah terbuka dan itu sepertinya puncaknya. Jalur dari pos 2 tadi lumayan terjal. Ya, ternyata di sini ada kayak gubuk. Apakah ini warung gubuk tadi ya? Jadi yang tadi itu pos 2. Ini ada jalur ke kanan dan disilang sepertinya ini. Nah, itu nggak boleh ke situ. Ke situ. Nah, di sana juga ada gapura. Nah, ini gapuranya. Ya, jadi sebenarnya ini fix warung gubuk ya. Nah, itu ada yang jualan juga di situ. Memakan waktu sekitar 20 menit ya dari pos 2 untuk ke warung gubuk ini. Dan di sana itu adalah kayaknya ya itu Gunung Penanggungan dan di situ itu Gunung Bekel. Di pos warung gubuk ini juga jadi pertemuan jalur dari pendakian via Kedungudi. Tidak beristirahat lama, kami segera melanjutkan perjalanan karena takut hari semakin gelap. Oke, istirahat 5 menit. Kita melanjutkan perjalanan. Setelah pos warung gubuk, vegetasi hutan mulai berkurang sehingga pemandangan semakin terbuka. Ya, meskipun nafas terengah-engah, tapi hati berbunga-bunga. Anjay. Keistimewaan ketika kita mendaki Gunung Penanggungan dan Gunung Bekel via Jolotundo ini adalah dengan adanya candi-candi atau situs peninggalan kerajaan Majapahit. Candi pertama yang kita temui di jalur adalah Candi Bayi. Setelah saya cari-cari sih belum ada asal-usul pasti mengenai penamaan candi ini. Jadi yang mungkin tahu atau paham boleh komen di bawah ya. Oh iya, terdapat beberapa peraturan yang diberikan oleh pihak base camp ketika kita berada di situs-situs yang ada. Antara lain harus menjaga etika, dilarang ngecamp di halaman candi, dilarang membuat api unggun di area candi, dilarang foto di atas candi, dilarang mengambil atau memindah batu-batuan candi, dan tetap menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah.
Jalur semakin terjal, tak terasa langit kian temaram. Kami yang awalnya kejar target jadi lebih menikmati perjalanan saja. Berjalan sekitar 20 menit dari Candi Bayi, kami sampai di candi kedua, yaitu Candi Putri. Di candi ini lantunan suara azan maghrib terdengar samar. Kami pun beristirahat Dari sejenak. pos 3 sekitar 20 menitan ya perjalanan. Nah ini Candi Putri, nanti kita masih ke Candi Pura, Candi Naga, baru sampai ke puncak Gunung Bekel. Itu candinya teman-teman. Tetap jaga etika dan jaga kebersihan tempat candi atau situs. Oke, kita istirahat dulu karena biar di bawah juga udah terdengar azan maghrib. Mantap, city lightnya mulai menyala. Di atas sana nanti kita akan camping. Oke, center activate. Mulai gelap kawan-kawan. Oke. Iya sih. Nah ini kayaknya kita udah di pertigaan teman-teman. Yang lurus ke Penanggungan, yang kiri ke Bekel. Candinya kayaknya di situ. Nah itu, nggak usah center-center ya teman-teman. Jaga etika saja. Ya oke, lanjut. Oke, belum Rona, lurus sek meren lo kayaknya. Si. Oke, lo. Ini jalurnya ya kan. Kalau lurus ke situ ke itu puncak Penanggungan. Kalau kiri ke sini ke Bekel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Setelah pertigaan Gunung Penanggungan, jalur akan berganti menurun landai ke arah kiri. Sepanjang perjalanan, kami tidak berpapasan ataupun menyusul pendaki satupun. Ada dua kemungkinan di pikiran saya, antara sudah ada pendaki yang sudah sampai puncak terlebih dahulu, atau cuma aku dan Rizky yang mendaki hari ini. Wih, coba sih. Bismillah, permisi. Oh, tempat istirahat tok. Cukup lebat hutannya. Ini aku jalan agak merunduk ya teman-teman, karena pohonnya cukup lebat di atas. Oke, ini dia Mount Bekel. Bekel. Assalamualaikum. Nah, setelah melihat plakat tadi, jalur yang awalnya landai akan menjadi terjal. Nama tanjakannya adalah Tanjakan Mantan. Wadaw. Mana Mas Rizky? Lumayan. Wis, Surabaya itu kayaknya ya. Gak tahu lagi saya. Ada dua jalur. Kok ono plakat tapi kok ono tanda. Saya ikut coba diwaca apa plakatnya. Mungkin Candi Naga. Oh iya teman-teman, ini Candi Naga teman. Tulisannya Candi Naga. Oke,
Berarti kita yang ke kiri tadi ya. Nyuwun sewu nggih. Bukan maksud mengganggu. Sempat cukup merinding di sini ya, tapi tak lama akhirnya kami sampai di puncak Bekel. Dan ternyata benar dugaan saya, kami satu-satunya pendaki yang mendaki hari ini. Oke, sudah sampai brother. Itu bendera merah putih. Alhamdulillah. 18.47. Lebih cepat 15 menit dari ekspektasi. 13 menit. Sudah sampai di Mount Bekel 1238 mdpl. I love Bekel. Jaga kelestarian alam. Alam adalah rumah keduaku. Mount Bekel. Apa ini? Jos. Tidak ada yang camping hari ini. Jadi kita camping sendirian di puncak Gunung Bekel. Tepatnya berduaan sih. Sama Raja Wakanda. Alhamdulillahnya malam itu sangat cerah. Tidak ada hujan, pemandangan city light pun menemani malam kami. Kami segera mendirikan tenda, memasak, dan bercerita. Sedang asik-asiknya bercerita bersama Rizky, sekitar jam 11 malam, saya sempat mendengar suara langkah kaki dengan jelas. Padahal semalam tidak ada yang camping. Tapi Rizky tidak mendengarnya. Saya melanjutkan cerita hingga kami berdua terlelap sekitar jam setengah 1 pagi dini hari. Kenanganmu deh 2021 kemarin apa aja? Kenangan 2021. Lek kenangan yo akehnya ndek 2018 ya. Waduh, apa itu 2019 SMA ya? Oh ya, SMA sampai kuliah itu. Bingung boleh kuliah sampai istiqoroh nangis. Oh iya. Ikut tak. Lek 2021 apa ya? Iya mbok tinggal rinjani iku. Rinjani. Mosok ya kenangan itu. Kenangan pahit. Aku ditinggal kancaku. Pengen padahal kan. Karena setelah stres kuliah terus pengen gunung aja lah gunung, ternyata kok arek pengen rinjani. Kok ternyata waktunya tidak mendukung. Akhirnya ya Wis iku tok nek 2021. mana sih yo barusan iki lagi sibuk-sibuke gawe laporan PKL, laporan magang itu karo skripsi. Ya apa Yes, ya? berarti emang ya sebagian besar kenangan 2021 tentang kuliah lah ya. Kuliah. Nah terus apa sing pengen mbok perbaiki nek tahun baru ini? Diperbaiki. Ya apa ya? Tidak ada, sama saja. Pengennya lulusan. umum tapi pengennya menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Jadi kayak semakin sabar, semakin disiplin, terus apa sih? Semakin rajin lah itu. Rajin menabung. Iya, rajin. Soalnya wis waya-wayahe. Kayak hati nikah. Nah, iya. Terus ada pesankah buat seseorang yang ingin disampaikan?
mungkin pesan kepada semua orang Oke. dari pengalaman pribadi saya pas nggarap laporan PKL. Intinya pengen diperlakukan orang secara baik itu kalau bisa memperlakukan orang lain yang lebih baik. Oh enak, ya betul sekali. Itulah kisah singkat Rizky dan resolusi tahun barunya. Lalu bagaimana kalau denganku? Ya kurang lebih sama aja sih. Di tahun 2021 aku banyak bertemu orang baru yang memberikan banyak pelajaran. Dan intinya harapan semua orang mungkin beda-beda, tapi ada satu harapan yang saya kira sama aja setiap orang, yaitu ingin menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, back to the topic. Gunung Bekel 1238 meter di atas permukaan laut. Menurutku gunung ini sangat cocok banget buat sekedar melepas penat di weekend. Pendakiannya yang singkat dan view yang disuguhkan di atas itu worth it banget. Gunung ini juga bisa didaki oleh teman-teman yang baru mencoba memasuki dunia pendakian karena treknya yang terbilang cukup mudah dan jelas. Tapi tetap tidak ada yang namanya pendaki profesional. Dimanapun gunungnya, alam tetaplah alam yang sewaktu-waktu juga bisa menjadi monster bagi siapa saja dan kapan saja. Karena alam sejatinya tidak boleh diremehkan. Sesenior apapun seorang pendaki haruslah tetap membumi. Karena tujuan mendaki bukanlah untuk menyombongkan diri, tetapi lebih ke menemukan jati diri. Oke, sekian petualangan saya di Gunung Bekel, Mojokerto. Semoga menghibur dan bermanfaat bagi teman-teman. Salam lestari, sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bersama cewek saya kita pesen es teh jumbo. Perjalanan pulang tadi 2 jam kurang dikit. Nah, Jumbo. jumbo ini benar-benar jumbo ini.